Tama melambaikan tangannya. Tidak ada hal seperti itu. Mereka tidak sopan kepada ayahku. Untuk ibu saya, mereka juga membuat beberapa kesulitan. Bahkan jika salah satu dari mereka benar-benar memiliki kondisi apapun, saya tidak akan memikirkannya. Tama dengan lembut berkata, apalagi jika salah satu dari mereka benar-benar memiliki situasi darurat, maka dia pasti akan datang sendiri, daripada membiarkan pamanku yang hebat itu datang untuk membeli pil peremajaan. Jadi jika memang ada situasi, itu tidak akan terlalu kritis. Menurut pendapat Tama, karena tidak jelas apakah keluarga Polen adalah musuh atau teman, secara alami tidak perlu baginya untuk secara aktif mengungkapkan identitasnya. Adapun siapa di keluarga Polen yang sebenarnya membutuhkan pil peremajaan, dia tidak ingin menjelajahinya untuk saat ini. Karlem juga merasa bahwa apa yang dikatakan Tama masuk akal. Karena keluarga Polam bisa membiarkan Marshall datang untuk menyelidiki kebenaran. Itu membuktikan bahwa kebutuhan mereka akan pil peremajaan tidak begitu mendesak. Kalau tidak, mereka akan datang sendiri seperti Daron. Jadi, dia melengkungkan tangannya ke arah Tama dan tersenyum. Tuan Muda Renza, saya akan kembali ke tempat kejadian dulu. Tama mengangguk dan berkata, kamu kembali dulu dan tunggu sebentar, dan saya akan membuat beberapa pengaturan untuk membiarkan pelelangan berlanjut. Dengan itu, Karlen mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan ruang VIP. Setelah Karlen pergi, Tama mengangkat telepon dan menelepon Melba, siapa yang bertanggung jawab atas pengiriman isu, dan begitu panggilan telepon masuk, dia bertanya langsung padanya, Melba, apakah ada kapal yang akan pergi ke Timur Tengah dalam waktu dekat? Ya, Melba berkata, batang pertama yang Anda janjikan untuk diberikan ke Suriah telah dimuat di pelabuhan Hong Kong, dan akan berlayar dalam 2 hari ke depan. Tama segera berkata, Anda harus memilih kapten yang paling dapat dipercaya dan yang diperlukan serta mesin dan kru lainnya. Suruh mereka mulai bersiap sekarang. Cobalah berlayar malam ini. Saya akan meminta tentara front kataklismik membawa 2 orang nanti. Mereka seharusnya pergi ke Timur Tengah dengan kapal ini. Pastikan untuk merahasiakannya. Ketika Melba mendengar perintah Tama, dia tidak menanyakan detail apapun dan langsung berkata, baik Tuan Renza, saya akan mengaturnya. Kita harus bisa berlayar paling cepat dalam 2 jam. Kapan orang yang ingin kamu kirim akan tiba? Tama melihat waktu dan berkata, saya akan mengatur helikopter untuk mengirim mereka. Kalau cepat, hanya butuh 1 atau 2 jam. Melba berkata dengan datar, kalau begitu aku akan mengaturnya di sini. Minta mereka bersiap untuk berlayar. Selain itu, saya akan meminta mereka memisahkan setengah dari ruang tamu di kapal, sehingga tidak ada dari mereka yang diizinkan pergi ke separuh area lainnya pada waktu itu. Bagus, Tama berkata dengan memuaskan, kalau begitu kamu atur dulu, saya juga akan meminta seseorang untuk mempersiapkan pihak saya, dan saya akan meminta seseorang menghubungi Anda untuk menjelaskan detail spesifiknya. Baik, menutup telepon, Tama segera mengangkat intercom dan berbicara, apakah Raya ada di sana? Temui aku di ruang VIP. Tama sebelumnya telah menginstruksikan Devano untuk memesan suite mewah untuk Raya di gedung VIP Shangri-La. Agar dia bisa sering tinggal di sini, jadi malam ini Raya juga berpartisipasi dalam pelelangan sebagai salah satu personel keamanan. Beberapa saat kemudian, Raya, yang mengenakan seragam keamanan dan memiliki postur gagah berani, datang ke ruang VIP dengan langkah cepat, dan begitu dia melihat Tama, dia berkata dengan hormat, Pak Renza, kau mencariku? Tama mengangguk dan berkata, Raya, pergi dan beli beberapa kebutuhan sehari-hari serta makanan, pakaian, dan barang-barang pribadi yang perlu digunakan wanitamu, dan setelah itu, Anda harus mengirim 2 orang ke Timur Tengah untuk saya dalam semalam, dan kembalilah setelah menyerahkannya kepada Yoshua. Raya tidak menanyakan detail apapun dan segera berkata, kalau begitu aku akan melakukannya. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa, apakah saya perlu menyiapkan paspor?
Jika normal untuk melewati pintu keluar pabean, secara alami, Anda perlu menyiapkan paspor, keluar dari bea cukai dan masuk ke bea cukai untuk menggunakannya. Namun, jika keluar melalui jalur non-normal, paspor pada dasarnya tidak banyak digunakan. Tama kemudian berkata, tidak perlu menyiapkan paspor, kalian naik perahu untuk berangkat semalaman, aku akan meminta Yoshua menemuimu di sana. Oke, Tuan Renza, Raya segera mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan melakukannya. Setelah mengatur semuanya, Tama kemudian kembali ke ruang pemantauan. Pada titik ini di ruang pemantauan, dapat dilihat bahwa situs lelang sunyi. Semua orang dengan sabar menunggu pelelangan dimulai kembali, kecuali Bernard Elnor yang sekarang cemas menggaruk telinganya. Suasana hatinya malam ini naik ke surga dan kembali ke bumi beberapa kali. Akhirnya mencapai puncaknya pada saat Daron mengumumkan pengunduran dirinya. Namun seiring berjalannya waktu, suasana hatinya mulai gelisah dan khawatir lagi. Khawatir akan terjadi kesalahan lagi dalam masalah ini. Pada saat ini, Linda akhirnya menerima otorisasi Tama dan berkata di mikrofon, "Tuan-tuan, No. 035 telah dikirim ke rumah sakit untuk pertolongan pertama karena sakit mendadak, dan mengingat dia sendiri telah mengumumkan bahwa dia telah menyerah pada kompetisi untuk pil peremajaan terakhir ini, kesempatan kita untuk membeli rejuvenation pill ini akan diisi oleh No. 016. Ketika Bernard Elnor mendengar ini, dia mengepalkan tinjunya dengan gembira dan melemparkan beberapa pukulan ke udara. Jika bukan karena takut melanggar aturan, dia akan meraung beberapa kali untuk mengungkapkan kegembiraan hatinya. Linda menatapnya saat ini dan membuka mulutnya untuk bertanya, "Tidak. 016, bolehkah saya bertanya apakah Anda bersedia membeli pil peremajaan terakhir ini dengan harga 72 triliun dolar? Saya bersedia. Bernard Elnor berkata begitu saja dengan kegembiraan yang tak terkendali. Tolong beri saya nomor telepon dan saya akan mengatur pembayaran sekarang. Linda mengangguk dan berbicara, "Tidak. 016, karena Anda telah mengkonfirmasinya, Anda tentu saja yang pertama dalam antrean untuk membeli pil peremajaan." Berbicara di sini, Linda menambahkan, "Namun, pemilik pil peremajaan baru saja mengkonfirmasi satu hal kepada saya, pil peremajaan ini, siapapun yang membelinya di tempat akan membayar tepat sesuai dengan harga penawaran yang berhasil. Hanya saja, kamu masih perlu melakukan putaran penjatahan untuk membeli pil peremajaan ini." "Jatah lagi?" Bernard Elnor hampir pingsan saat dia berteriak, "Dua anggota staf Anda sudah membuat saya membagikan lebih dari 300 miliar dolar barang sebelumnya. Mengapa Anda masih ingin saya mengalokasikan barang?" Penonton di tempat kejadian juga sedikit terkejut. Mereka juga belum pernah mendengar permintaan untuk mencocokkan barang, dan bertanya-tanya mengapa mereka tiba-tiba membiarkan 016 mencocokkan barang sekarang. Namun, ketika banyak orang ingin menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap 016, seseorang tiba-tiba mengenalinya dan berkata, "Bukankah 016 Bernard Elnor? Dia adalah penemu sistem pengeluaran barang mewah." Segera setelah itu, seseorang menjawab, "Ya Tuhan, itu benar-benar dia. Istri saya telah mengeluarkan puluhan juta euro di toko mereknya." Orang lain berkata, "Orang ini memiliki reputasi bisnis yang sangat buruk dan telah dimarahi karena sistem pengeluarannya. Jika bukan karena sistem distribusi, dia tidak akan menjadi orang terkaya di dunia. Saya tidak pernah berpikir ini akan menjadi gilirannya untuk mendistribusikan barang hari ini. Sungguh bencana yang ditimbulkan sendiri." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.